teman-teman semua. Ya, lumayan ramai ya. Berapa orang ini ya? 4.100. Apa kabar guys? Market koreksi ya. Market baru aja koreksi dan gimana guys? Apa kabar portfolio kalian? Guys, ini sekarang yang join kan 4.200 ya. Bisa gak kalian dari kalian 4.200 ini coba share sedikit lah ke teman-teman kalian lah. Ya, coba lah lu share lah. Kita fullin lah. Ini karena maksimumnya ada di 5.000 guys. Buat ini all time high guys. Nanti gua kasih hadiah deh. Ada hadiah guys. Drawdown 10%. OTW share. Nggak punya temen. Ya, jadi webinar kali ini gue pengen discuss lebih ke market outlook yang terdekat aja sama kenapa menurut gue masih ada potensi buat Ethereum ini menguat ya dari range sekarang ya. Bentar. Ini udah record belum ya buat member? Oke, nanti record ya, aman. Em, oke, gue pengen baca dulu ya beberapa komen ya sambil kita tunggu ya. Kita tunggu sampai 4.000 sampai 5.000 gimana guys? Hmm, oh guys, kita buat sekarang ETH 4.300 ya. Pas banget ya sama jumlah pesertanya guys. Sabar gue foto. Gue buka chart ETH dulu. Guys, pas banget, sabar. Koin Gecko. Oke. Guys, bentar ya, gue story ya. Kalian mau komen apapun, kalian mau ngomong apapun bebas deh. Oke. Nah, oke, gue story ya guys. Sabar, ini pesertanya jangan nambah dulu. Ini kita mulai. Sabar. Bentar ya guys, gue mau story ya. Jangan ditambahin dulu ya pesertanya ya. Oke. Ini gue baru mau mulai live 4.500 tentang Ethereum Super Cycle, tapi pesertanya mirip guys sama harga Ethereum. Ethereum kan sekarang 4.300. Ini pesertanya 4.500 guys, deket ya. Oke deh. Oke, tes. Jadi langsung aja kita mulai. Gue akan share screen. Nanti gue bakalan kasih ke teman-teman semua. Guys, kalian mau PPT-nya nggak? Ini 40 slide ya kalau gue nggak salah ya. Coba gue cek ya. Kalau kalian mau PPT-nya nanti gue bisa share nih. Ya kalau 5.000 aja lah ya. Gue share ya. Sekarang baru 4.600. Oke. Open. Oke, tes. Oke. Sabar ya guys. Gue izin tutup chatnya. Boleh tolong nggak? Apa chatnya ditutup? Oke. Udah pada nggak bisa ngechat ya? Biar gue nggak terganggu pas lagi ini. Oke. Bentar. Oke, sebelumnya kita bakal mulai ya webinar ini. Jadi selamat datang teman-teman semua. Ini 4.600 orang. Gua rasa ini, oh sorry, 4.700. Ini hampir 5.000. Gua rasa ini all time high ya. Karena kita ngelihat Ethereum itu rally dan mendekati all time high. Ya ini by peserta webinar kita juga all time high. Jadi buat teman-teman yang ngerasa webinar ini ada manfaatnya, ya bisa tag gue di story nanti gue repost ya. Kita kasih 500.000 buat 3 orang yang beruntung. Yang gue repost pokoknya dapat 500.000 ya. Jadi ini gue nggak beruntung, sorry nggak beruntung guys. Tapi yang paling bagus storynya ya. Jadi lu buat story yang paling bagus lah ya. Lu dapat 500.000 ya buat 3 orang.
Jadi dalam webinar ini gue pengen discuss ya dalam mungkin 1 jam atau 1,5 jam. Ya gue berusaha sesingkat mungkin aja buat teman-teman. Karena kita nggak pengen muter-muter informasinya, kita pengen langsung to the point aja. Gue pengen langsung to the point aja. Kita mau bahas tentang Ethereum Super Cycle guys ya. Jadi Ethereum itu udah menguat dari 1.500-an, 1.400-an dari bottomnya. Sekarang itu Ethereum udah di 4 ribuan ya. Ini udah kita udah deket banget sama all time high ya. Jadi baik banget teman-teman yang tanyain karena ekosistemnya Ethereum kan banyak kan, luas kan dan kita pribadi juga banyak nge-call ya. Ada alt scale misal Ethereum tuh kita call dari bottomnya 1.500-an di live YouTube ada ya. Terusnya di portfolio internal kita alokasiin ya di atas 50% ya portfolio kita call Ethereum ekosistemnya ya baik banget. Futures call sedikit ya karena kita lagi pengen fokus di spot. Apakah ada yang kena SL? Ada, tapi overall kalau ditarik dari awal sampai akhir tentang Ethereum cycle ini kita untung ya. Jadi di sini gue pengen discuss tentang potential altcoins yang menurut gue cukup menarik dan tesis ya, lebih ke tesis, lebih ke conviction ya. Gue pengen transfer conviction gue ke 4.800 orang. Kenapa menurut gue masih ada Ethereum super cycle ya, atau ya crypto super cycle di beberapa bulan ke depan ya, 3 sampai 6 bulan ke depan ya. Tapi yang teman-teman perlu pahamin ya sebelum gue mulai webinarnya, semua yang gue sebut di sini itu nggak 100% pasti dan ini cuma data yang gue telusurin ya. Eh, gue cari ya, yang gue forecast back gitu ya. Jadi di belakang sini ini Bloomberg guys ya. Ini sorry, ini muka gue. Nah ini ya, ini Bloomberg guys. Jadi kita tuh ada narik data baik banget dari Bloomberg buat bikin webinar ini, buat bikin PPT ini. Apakah menjamin akurasi? Enggak. Ya, tapi apakah ya lu bilang winning rate-nya di atas 50% pasti. Apakah winning rate-nya di atas 60% mungkin? Ya, di atas 70% mungkin banget gitu ya. Jadi nggak pasti, tapi gua pribadi coba ya provide data sebagus-bagus ya. Karena gua nggak ada motivasi guys buat ngerugiin kalian tuh gua nggak ada motivasi. Buat apa gua ngerugiin member gua sendiri atau buat apa gua ngerugiin audiens gua sendiri ya kan? Market itu emang nggak bisa ditebak dan ya kalian harus pahamin kalau webinar ini itu bukan jaminan buat kalian itu dapetin profit ya di Ethereum Super Cycle atau bahkan ini bukan kepastian kalau Ethereum Super Cycle ini terjadi ya. Jadi langsung aja kita mulai. Ethereum itu all time high itu ada di 4.500-an ya, 4.600-an kalau gua nggak salah. Dan dia baru aja koreksi guys, 11%-an ya. Jadi pertanyaan besarnya kan apakah masih bisa all time high atau enggak ya. Kita bisa lihat, ini gua langsung gambarin, ini barusan guys gue gambarinnya karena paling updated kan chartnya. Gue lihat di lower time frame ya, ini lu kalau tarikin, ini ada bearish divergence guys. Jadi kalau lu cek ya di sebelah sini, ini upper wedge ini ke bawah ya. Ini secara structure ini ke bawah, terusnya oscillatornya momentumnya itu ke atas ya. Jadi ngebuat higher low sama di sini higher high sebelah sini ya. Jadi ini ngediverse ke atas, ini diverse ke bawah. Jadi kita bisa lihat at a lower time frame, di lower time frame ya di short term kita bisa lihat ini bearish divergence yang lagi working ya. Sekarang di 4.200-an ya. Nah, concern gue itu sebenarnya di weekly chart guys. Ini kalau teman-teman cek ya, based on weekly chart, Ethereum itu sekarang di 3 days membentuk bearish divergence guys dan ada potensi untuk Ethereum itu drop ke 3.900. Ya, jadi meskipun super cycle kita bilang ya, nanti gue present ya di belakang ya. Teman-teman harus prepare ya for the worst case scenario bahwa ada potensi, ada data loh yang nunjukin kalau Ethereum ini ada potensi membentuk bearish divergence di 3 days chart dan drop ke 3.900 karena based on oscillator ini udah oversold banget guys, di atas banget ya. Apalagi didukung dengan ya ini bearish divergence. Jadi kalau teman-teman tarikin ya dari high ke sini, ini kita tarik di 0,618 ya Fibonacci zone-nya. Buat teman-teman yang nggak tahu ini nanti kita discuss ini dapat di 3.900-an guys. Jadi menurut gua tetap ada peluang ya buat Ethereum ini sekedar koreksi atau sekedar drop ya buat ke 3.900-an. Ini sebagai possible worst case ya yang teman-teman harus mark. Jadi Ethereum super cycle itu bukan berarti gua bahas webinar hari ini besok tiba Ethereum langsung naik ke 6.000 nggak kayak gitu guys ya. Itu cuma judul ya. Sini gua pengen share tesis gua kenapa ada potensi buat Ethereum ini membentuk yang namanya itu Ethereum super cycle ya. Kita lanjut ya. Jadi alt season itu ada 4 phase. Ini gue udah sering discuss. Bahkan kalau teman-teman cek di YouTube video gue yang gratis, ini gue udah discuss ya. Jadi ada 4 phase ya. Ada yang phase pertama yang di atas ini, yaitu Bitcoin. Terus ada Ethereum, large cap sama alt season ya. Jadi Bitcoin ya, menurut gue sekarang kita lagi fase dari phase 1 to phase 2 ya. Menurut gue Bitcoin ini, nah nih sini ya. Jadi menurut gue Bitcoin rally dari 16.000, bottom 16.000 dari FTX crash kan.
16.000 ke 124.000 itu udah phase one. Itu udah bentuk dari phase one. Ini hampir 10x loh guys, kurang lebih. Ini kali berapa? 7 ya mungkin ya, atau 8. Sekitar segitulah ya. Jadi Bitcoin rally dari 16.000 ke 124.000 itu suatu bentuk ya perputaran phase di sini guys. Ya, di saat kalian ya misal ini phase one di Bitcoin ya, tapi lu invest ke Solana, lu invest ke Solana mungkin works ya. Tapi lu invest ke Ethereum, Ethereum jalan di tempat guys. Ethereum tuh lari di tempat ya. Karena EF-nya ada foundation, EF Foundation ya, Ethereum Foundation tuh banyak masalah. Ya terusnya altcoins tuh turun 80 sampai 90%, ya kan. Jadi lu harus ikutin nih phase-phase dari cryptocurrency itu lu nggak boleh lompat-lompat ya. Kalau phase-nya Ethereum lu jangan lemparin ke alt lain. Ya, karena lo harus ikutin money flow-nya itu selalu kayak gini based on beberapa cycle sebelumnya. Ya, dan menurut gua pribadi, ya sekarang kita itu lagi di perpindahannya, guys. Kita lagi ada potensi pindah dari phase one to phase two yaitu to Ethereum. Dan ini gua ada discuss di YouTube video gua ya, tentang strategi investasi kripto gua tahun 2025 ya. Jadi kalau teman-teman cek, menurut gua pribadi, koreksi sehat buat Ethereum, apalagi deket resistance dari all time high itu suatu hal yang wajar, guys. Ya, jadi kalau teman-teman telaah ya, koreksi setiap kali ya mendekati all time high dan sebagainya itu susah sekali guys ya. Bitcoin itu koreksi loh guys. Bitcoin pas Q1 2024 itu koreksi guys. Itu koreksinya pas mendekati all time high. Jadi lo harus pahamin kalau koreksi mendekati all time high yang 4 tahun yang lalu itu satu hal yang wajar. Ya lu coba sekarang buka chart Bitcoin USDT, itu koreksi guys di range 60-an ribu kan itu koreksi. Ya, selama 2 bulan itu koreksi. Nah, itu kita bilangnya the great sideways kan. Jadi menurut gua koreksi ya di market crypto sekarang itu suatu hal yang wajar banget dan menurut gua nggak bisa dihindarin guys. Dan menurut gua it's time to embrace sih bahwa ya correction itu suatu hal yang normal gitu ya. Nah, ini gue pribadi bakalan state di sini ya. Mungkin sekarang masih belum banyak orang yang bisa secara terang-terangan, secara gamblang bilang kalau Bitcoin akan ke 200.000 di cycle 2025 sampai 2026 ini ya. Jadi kalau lu cek highlight CG gue itu udah bilang ya udah call out Bitcoin dari 26.000 guys ya. Sedikit telat tentunya. Gue nggak call di bottom 16.000 kayak beberapa orang hebat di luar sana, tapi gue call di 26.000 dan menurut gue sekarang tesis saya itu ada di 200.000 plus guys ya. Kenapa? Karena kalau teman-teman cek ini Bitcoin rally ke 124.000 itu retail pada nggak masuk guys. Tapi di saat Bitcoin mendekati all time high sebelah sini, nih lu cek nih, ini yang merah sebelah sini, ini kan udah mau all time high kan. Ini banyak banget retail yang mulai FOMO, tapi ini all time high loh guys sebelah sini. Tapi banyak banget retail yang nggak FOMO. Menurut gua, tesisnya kenapa kayak gitu? Karena retail tuh udah mati guys di sini semua. Jadi menurut gua range dari sini ke sini itu ya retail lagi ngumpulin duit kali ya buat masuk lagi ke market. Tapi di sini retail tuh udah FOMO ya. Setiap kali dengar kata Bitcoin, ya mereka invest ke Bitcoin justru malah turun retail. Setahu gue ini 20-an% ya. Altcoins itu turun by 60 60% ya. Kalau lu salah invest ke altcoins ini lu abis di sini ya. Tapi menurut gua ada potensi buat kita hit ke 200.000. Kenapa? Karena kalau kalian cek ya keywordnya search volume Bitcoin itu nggak bakalan nge-spike to extreme guys. Retail tuh nggak bakalan FOMO. Tujuannya institusi masuk atau alias whale masuk itu kan buat ngebuat retail FOMO. Apa yang bisa bikin buat retail FOMO? Itu kan pertanyaannya kan. Jadi kalau psychological number depannya itu diganti jadi dua dari 100.000 jadi 200.000, menurut gue itu retail bakal mulai FOMO di situ. Ya, jadi tesis gue akan kenapa Bitcoin akan ke 200.000 based on retail and psychological stuff. Ya menurut gue harus diganti guys. Angka depannya tuh harus diganti ke 200.000 ya. Dan menurut gue volume and every data yang inline sekarang itu ya inline ya buat Ethereum itu sorry buat Bitcoin itu ke 200.000 ya. Bahkan kalau Bitcoin ke 200.000 menurut gue Ethereum ada potensi go higher dari range sekarang yang gue bakalan bahas nanti ya valuation modelnya. Nah, ini jangan dipotong-potong terusnya lu main bilang oh apa si Zoe nge-call Altizen tapi nggak jadi Altizen karena terakhir kita buat kayak gitu kita ada call sesuatu yang bearish juga guys ya jadi lu jangan cuma nge-capture satu slide ya menurut gua ada potensi altcoin kenapa ini lu cek ya jadi Ethereum Google Trend Search lu mungkin bisa cari sekarang ya sejak Ethereum breakout dari 4.000 itu search volume-nya gila banget guys ini menguat tuh ya sebelah sini tapi tetap belum setinggi 2020 2021 sebelah sini ya tapi kalau lu cek di sini Ethereum search volume ini spiking up gila-gilaan ini sejak break 4.000 kenapa karena terakhir kalau kalian cek si Eric Pram itu ada nge-call Ethereum tapi sempat turun dulu tuh. Nah, itu dibercandain kan sama beberapa orang kan. Terusnya bahkan Ethereum udah dibilang itu dead coin dan sebagainya.
Tapi sekarang once itu ngebounce, semua orang pada diem sekarang yang ngejelek-jelekin ya. Jadi kalau kalian cek, menurut gua 4.000 itu kemarin itu psychological number yang sangat besar guys. Yaitu wall yang sebenarnya orang-orang nggak expect buat breakout secepat itu. Tapi ternyata breakout, jadi orang-orang pada FOMO ya buat nge-search yang namanya itu Ethereum. Nah, jadi kalau lu cek ya, ini US Whales, ini jadi ada salah satu data dari Coinbase Premium Gap ya. Jadi ini tempat-tempat orang bisa tanda kutip nge OTC, simpelnya kayak gitu ya. Pemberi Pembeli dari ya US alias Amerika Serikat itu lagi buying for more buat akumulasi Bitcoin ya. Jadi kalau misal harga Bitcoin sekarang di 4.000, ya pembeli AS ini willing to buy at a higher price, guys. Ya, jadi misal 4.000 nih harga Ethereum sekarang. Mereka tuh pengen beli di 4.100. Karena kan whale itu nggak bisa market buy kayak kita, guys. Kita kan masih bisa geser tuh cek ya. Whale tuh kalau pengen beli 100.000 Ethereum gimana? Pengen beli 10.000 Ethereum tuh kayak gimana? Gitu. Mereka harus nge-OTC. Nah, OTC desk itu kosong, guys. Makanya mereka willing to pay more. Misal harga Ethereum 4.000, whale-whale ini pada pengen membayar lebih guys ya buat ya sekitar 4.100 atau gapnya itu lumayan besar ya. Nah, kalau teman-teman cek ini nge-spike guys. Terakhir itu kita nge-spike Juni ya. Juni ini marketnya sideways ya sebelah sini. Tapi di sini juga dia all time high guys. Kalau kalian cek di sini all time high ya Coinbase premium gapnya. Terus ya setelah beberapa selang itu marketnya rally. Sini juga. Tapi apakah ini menjamin marketnya all time high? Enggak. Ya, apakah ini menjamin Bitcoin, sorry, Ethereum ini buat menguat juga enggak. Makanya kita perlu inlinein kan beberapa data yang match gitu. Nah, kalau teman-teman cek ya, Ethereum itu udah ngebentuk yang namanya gue bilang cycle support ya. Jadi ini istilah yang gue buat sendiri ya. Jadi 0,016 yang lu lihat di chart sekarang di monthly chart ETH/BTC sekarang itu cycle support. Kalau range cycle support itu ditembus, kita batal bull run guys. Gue bilang sini ya. Tapi odds buat itu ditembus sangat kecil guys. Jadi kalau teman-teman cek, Ethereum itu udah mulai outperform Bitcoin dari April ya, dari April atau Mei. Dan menurut gue ada potensi target price ke 0,618 sebelah sini. Jadi sekitar upside hampir kali dua lah kurang lebih ya dari range sekarang jadi 0,059 guys dari range sekarang menurut gua ada potensi penguatan segini ya gapnya buat Ethereum lawan Bitcoin. Nah ini bukan berarti Bitcoinnya bisa ikutan naik. Bitcoinnya bisa turun loh guys. Jadi Bitcoinnya turun 10%, Ethereum turunnya cuma 5%, itu chart ETH/BTC naik. Karena Ethereum berhasil outperform Bitcoin. Ya, jadi nggak harus Bitcoin sama Ethereum naik barengan. Bisa aja Bitcoinnya turun, Ethereumnya naik. Bisa kayak gitu loh. Ya, bisa aja ada perpindahan allocation capital ya. Jadi Bitcoin dominance itu turun, ya Ethereum dominance ini naik. Ya, chartnya Ethereum ETH titik D. Lu bisa cek deh. Kayak gitu ya, buat yang suka technical analysis. Nah, kalau teman-teman cek ya, major altcoins itu udah mulai di outperform sama Ethereum ya. Ini salah satu data yang juga ngedukung ya. Sejak April 2025. Jadi ini majors yang gue maksud itu Bitcoin sama Sol ya. Jadi Ethereum itu 3x ya dari Bitcoin sama Sol ya. Jadi Solana itu 51%, Bitcoin itu plus 42% guys. Dan nah ini data yang menarik ya. Jadi buat teman-teman yang mengerti tentang valuation model, ini cheat sheet yang gue persimpel guys. Ethereum itu selalu 1 banding 3-nya dari Bitcoin. Jadi kalau Bitcoin itu 100 ya, kita bilang 100 juta, Ethereum itu 1 banding 3-nya. Ethereum itu 33 juta ya. Nah, ini berlaku guys. Jadi misal ya Bitcoin itu harganya sekarang ada di 115.000. Contoh ya, ini gue bilang contoh. Kita hitung market cap-nya itu ada di 2,3 triliun Bitcoin market cap Bitcoin market cap-nya ya. Nah, lu tinggal bagi aja ya. Jadi 2,3 bagi 3. Nah, itu dapat di 822 billion. Alias seharusnya harga Ethereum sekarang itu ada di 6.800. Tapi sekarang ETH ratio-nya masih 21,7%. Jadi masih undervalue guys. Masih ada gap 60%-an ke atas. Itu kalau harga Bitcoin 115.000 ya. Nah, kalau Bitcoin, let's say ya, kita percaya, oh Bitcoin itu bahkan ke 125.000 ya. Berarti Bitcoin market cap-nya 2,68 triliun. Sepertiganya itu 870 billion sebelah sini. Ya, berarti 7.200 guys, target price buat Ethereum. Jadi kalau lu tanya ya, target price Ethereum berapa, lu nggak usah tanya target price Ethereum berapa, tapi lu tanya Bitcoin-nya berapa. Ya kan? Jadi lu tinggal lihat Bitcoin-nya berapa, lu puter ya lu revert thinking ya lu mikirnya kebalik jadi misal lu rasa Bitcoin bakal 200.000 ya lu tinggal hitung aja Bitcoin 200.000 berapa ya market cap-nya berapa ya berarti it ratio sepertiganya ya misal nih ini yang mentok nih ini 155.000 ya ini 3 triliun guys market cap-nya jadi kalau lu ngambil sepertiganya ini 1 triliun ini bakalan put harga Ethereum itu ada di 8.600-an guys ini 2x dari sekarang kurang lebih jadi lu tinggal hitungin ya menurut lu harga Bitcoin-nya berapa baru cari harga Ethereum ya
ya. Jadi lu nggak perlu pusingin harga Ethereum berapa, lu tinggal cari tahu mainnya alias si King Kryptonnya ini, si Bitcoin ini, target price Bitcoin gue berapa sih di cycle ini. Dan menurut gue setiap orang ya, misal kalian punya 5.000 orang di sini, ini pasti punya target price yang berbeda-beda. Jadi lu jangan ikutin orang lain. Ya, gue pribadi punya target price di atas 180.000. Ya, jadi gue tinggal kawin aja. Kalau based on valuation model ini, gue dapat Ethereum itu di atas ya 9 ribuan lebih. Ya, jadi Ethereum itu masih sangat-sangat undervalue guys. Sekarang itu ETH ratio-nya, itu Bitcoin ratio-nya itu ada di 21,7%. Harusnya itu sepertiganya guys. Ini masih ada gap 10%-an ke atas based on ratio-nya ya. Dan ini kalau lu cek ya, retail itu masih belum balik ke market guys. Ini harusnya hijau guys sebelah sini. Cuma ini nggak muncul ya. Ini data dari CryptoQuant. Ini harusnya members only, tapi kita share gratis khusus hari ini. Ini bahkan kita share baik banget data. Jadi kita bukan cuma share calls ya, kita share data yang memperkuat conviction. Karena yang paling susah itu conviction guys. Ya, kalian pernah nggak sering dengar orang itu nge-hold Bitcoin dari $100 ke $100.000? Itu nggak gampang loh guys. Itu nggak gampang ya. Kayak misal lu nge-hold Bitcoin dari $100 ke 1.000 aja itu susah banget. Ya. Apalagi ke 100.000. Jadi itu udah orang hebat. Orang tuh butuh di config guys. Orang tuh butuh di punya conviction ya. Atas nge-hold itu orang butuh ya. Jadi kalau teman-teman cek, gue selama ini sharing data, sharing insights yang bisa memperkuat conviction teman-teman bahwa bull run itu masih ada loh. Dan kalau teman-teman cek, Ethereum itu sekarang masih belum masuk retail sama sekali, alias few retails guys harusnya ya. Ini negatif alias ini sebelah neutral harusnya ada data satu lagi. Cuma entah kenapa nggak ketulis di sini di dashboard kita ya. Cuma Ethereum ya, buat chartnya ETH itu masih ya belum retailnya itu masih belum kembali ke market guys ya. Dan Ethereum itu sekarang udah di atas trend adoption guys. Jadi kalau trend curve adoption ini naik, ya ini kurang lebih lu bisa lihatnya sebagai trend line ya. 2017 ya di atas trend adoption dia naik sebelah sini ya. Di sini juga di atas trend adoption dia naik terus dia retest, terus dia eventually rally. Di sini juga guys, dia udah di atas trend adoption. Nah, apakah ini bisa retest? Bisa. Tapi kalau lu cek overall ya, ini based on chart ya. Dia setiap kali di atas trend adoption dia minimal nafas ke atasnya tuh panjang guys ya. Jadi menurut gue salah satu hal yang lu bisa considerate ya bahwa sekarang itu the odds itu lebih mengarah ke Ethereum itu bullish secara long term daripada bearish ya. Jadi menurut gue pribadi bull cycle itu masih ada ya. Nah, ini salah satu chart yang menarik ya. Jadi ETH/BTC breakout ya. Jadi kalau lu pakai 365 day smart moving average, setiap kali si ETH/BTC ini breakout, ini out season terjadi guys. Dan ini baru aja breakout. Ya, kalau lu cek datanya sebelah sini dia breakout 2021. Ini di sini menurut gue ini terlalu ekstrim datanya, jadi kita nggak bisa ambil. Tapi 2017 dia breakout out season. Sini breakout out season. Dan dia baru aja breakout guys di sebelah sini ya. Belakangan ini ya kalau lu cek ini kena reject semua guys. Di sini kan kena reject nih. Ini kena reject di sini nggak barely even hit. Di sini kena hit, kena reject. Jadi ini tuh area yang cukup krusial guys menurut gue pribadi. Dan ETH/BTC ini udah breakout ya, berhasil breakout. Dan kayak yang tadi gue bilang ya, gue tadi udah share ke teman-teman ya, valuation modelnya buat Ethereum kayak gimana. Cara hitung target price Ethereum tuh ya lu ambil sepertiga atau enggak lu ambil seperempat aja deh, lu diskonin aja. Ya, jadi based on hitungan cycle sebelumnya kan kita udah hitung sepertiganya kan. Ya lu diskonin ya seperempat. Jadi once udah hit seperempat dari target price lu, ya lu mulai ya trimming lah profitnya, lu exit dari crypto ya, pegang stables ya. Jadi gimana caranya kita tahu Ethereum itu udah overvalue atau nggak, bisa pakai model tadi atau enggak, gue bakalan share ke teman-teman ya di sini. Jadi Ethereum itu sekarang kalau teman-teman cek itu waktunya buat teman-teman ini mulai hati-hati dari range sekarang karena based on kita bilangnya stationary indicator ya, Ethereum itu udah mulai overheating, tapi belum di extreme valuation alias di garis merah ya. Kita udah deket nih ke garis kuning ya, tapi belum ke garis merah. Garis merah itu ada di 7.000 guys. Tapi apakah dia bisa melampau di atas 7.000? Bisa. Kan namanya stationary indicator ya. Nah, jadi indikator pertama bilang ya, red topnya itu ada di 7.000. Ini lebih konservatif ya. Ini MVRV ratio ya, extreme deviation pricing bands. Kalau teman-teman cek, sekarang kita udah ada di satu standard deviation ya. Dan kalau kita ke atas ini, ke red bands atas ini, jadi kan ada orange, ada red kan sebelah sini. Ini kalau kita ke merah, ini ke 5.725 guys. Jadi minimal breakout dari all time high, terusnya naik dikit, terusnya udah. Menurut indikator itu all time high. Jadi ada baik banget tools buat ngitung potential top buat Ethereum ya. Salah satunya ini juga dan beberapa yang lain ya. Nah,
Tapi kalau teman-teman cek ya, ini again ini dari MVRV Extreme Deviation juga, kita belum sama sekali mendapatkan overbought signals ya dari range sekarang ya. Ini Ethereum MVRV ratio-nya ya setiap kali lu cek nih ini muncul plus 0,5 kita bilangnya standard deviations ya, sigma. Ini lu cek nih, ini mulai ngetop nih sebelah sini. Ya meski rally, ya ini ngetop. Jadi lu nggak bisa cuma pakai satu indicator, lu harus pakai multiple. Di sini itu belum muncul sama sekali guys, not even bottom or top. Ya, jadi kita belum sama sekali ya dapat ya any bottom or top market signals ya dari range sekarang ya. Dan kalau teman-teman cek ya, ini holders dari Ethereum dari range sekarang itu masih belum ada di euphoric zone ya. Again, gue pernah bilang kalau fear and greed alias euphoric atau greed ya, fear and greed lah basically lah. Itu nggak impactful sama sekali ke market, tapi kita bisa jadiin itu sebagai salah satu indikasi guys. Ya, tapi sekarang ya holders Ethereum itu masih belum berada di zona euforia. Ketika ada di zona euforia, lu cek based on history sebelah sini ya, warna biru ini, ya kita bisa cek ada potensi buat Ethereum ini ngelakuin yang namanya itu possible ngetop ya guys ya. Ini udah mulai sideways nih ke atas ini ya. Jadi kalau lu cek by overall ya, kita masih belum ada di euphoric zone ya. Fear and greed masih normal ya. Kita masih belief denial ya dari range sekarang ya. Ini salah satu data kenapa menurut gue dan gue setuju banget sama misal ada orang-orang di luar sana yang bilang potensi extended cycle ya. Bahkan gue awalnya argue 2026 ini bakalan bear market, tapi setelah ya kejadian perubahan data makro ini gue berubah ya guys. Gue decide buat bilang 2026 ini ada potensi extended cycle. Jadi kalau lo hitung 4 year cycle-nya 2026 itu peak, yaitu puncak dari cycle-nya waktunya buat bearish. Tapi kalau lu cek, ada potensi rate cut guys, baik 3 kali dalam 12 ke depan, 12 bulan ke depan. Jadi menurut gue ini cukup bullish guys. Tahun ini, Bloomberg Economics itu forecast 1 kali rate cut, which is di bulan September nanti. Tapi tahun depan itu bisa 2 sampai 3 kali guys. Ya. Jadi Trump ini nggak suka interest rate yang tinggi karena mahal guys biayanya. Ya. Jadi kalau lu cek based on range sekarang, menurut gue pribadi, ya ini potential extended cycle ya. Tapi bukan berarti rate cut sama dengan market langsung bullish ya. Rate cut itu butuh delay guys. Makanya kalau kita di rate cut Januari Februari itu butuh jeda waktu gitu ya. Dan ini gue bakal share nanti ke depannya di informasi market ya. Sorry di Free Crypto Research yang lu bisa join di Discord ya. Jadi buat yang belum join Discord itu ada di komen ya. Jadi discord.gg/witsuli ya. Nah, kalau teman-teman cek ya, ini ada Mayer multiple ya. Jadi beberapa indikator itu ngatain itu ungkapkan ya kalau Ethereum itu ada potensi minimal ke range 6.140 guys dari range sekarang. Jadi kalau lu hitung nggak ada satupun indikator yang bilang Ethereum di 4.000 itu udah overheating, nggak ada guys. Ya jadi ini emang cuma koreksi wajar aja. Dan menurut gue sebagai investor ya kita harus lihat itu lebih long term guys. Lu nggak perlu lah ngeliat beberapa hari dan sebagainya lah ya kecuali lu trader ya. Kalau misal gue trading ya gue mungkin bakal lihat atas short term time frame. Tapi kan kita bakalan nge-hold Ethereum itu panjang banget. Dan gue kemarin baru aja cek ya dari salah satu data, tapi nggak ada di slide sini. Spot traders sama futures traders itu lebih besar mana guys yang menang? Coba kan pikirin aja, terakhir kali lu futures trading, lu menang atau kalah? Mungkin lu sempat menang, tapi apakah lu menang, terus ya lu mendapatkan uang secara konsisten? Enggak. Tapi spot traders itu bisa menang secara konsisten, simply dengan buy and hold ya, simply dengan buy and hold sesuatu yang benar. Mereka nggak buy and hold sesuatu yang ngasal. Jadi kalau lu cek ya ke depannya, ya kita lihat lah James Wynn lah. James Wynn berhasil ngerubah duit berapa jadi berapa sih lewat futures trading. Tapi sekarang kemana guys James Wynn? Hilang guys orangnya. Tapi kalau misal lu nge-hold spot play, sampai sekarang masih banyak orang yang survive gara-gara spot play. Jadi menurut gua futures ya, buat ke depannya misal ada ya super cycle dan sebagainya, itu waktunya buat kita kurang-kurangin. Waktunya kita buat santai guys. Gini, financial market itu cukup aneh guys. Ya, kalau misal lu kerja sebagai orang biasa, lu pengennya itu santai, lu pengennya itu nggak usah kerja, ya kan? Tapi kalau lu di financial market, lu simply tinggal buy and hold doang, lu nggak mau. Padahal lu pengennya kerja di financial market. Gue bingung itu kenapa ya. Semua temen gue juga kayak gitu ya. Semua orang pengennya tuh ngelakuin sesuatu setiap saat. Ya, jadi setiap hari itu selalu harus ada mencet-mencet buy atau sell gitu. Padahal itu nggak bener guys. Ya, jadi yang seharusnya lu lakuin, dan ini kita ada terapin di internal community, ya kita kadang-kadang ada share future trade, apakah winning rate-nya tinggi? Enggak ya. Kita di sekitar 60-an persen ya kalau gue saya. 65 ya sekitar segitulah ya.
Tapi kalau kita bicarain spot itu portfolionya berhasil outperform Bitcoin jauh sekali guys. Jadi kalau teman-teman yang perlu teman-teman pahamin, kita bakalan mulai dari stop atau kurangin ya, minimal lu kurangin dari futures tradingnya masuk ke spot ya. Coba aja lu dari Januari awal apa kalau profit futures trading secara konsisten, ya lu cek aja portal lu. Gua nggak tahu ya, gua nggak tahu. Kalau profit ya bagus, kalau loss artinya buat waktunya buat lu pindahin ke spot ya, jangan di revenge terus di futures ya. Futures itu buat iseng-iseng, kita di internal allocate cuma 10% guys di futures trading ya. Jadi kalau misal lu punya 1 miliar, ya lu cuma taruh 100 jutanya di futures. Ya, terusnya lu risk 1% dari 100 juta. Jadi cuma 1 juta per trade. Kalau duit lu 1 M, lu cuma risk 1 juta per trade. Itu di internal kita kayak gitu cara mainnya. Terusnya gainnya dari mana? Ya dari portfolio return guys. Ya. Nah, ini yang tadi gue udah bilang ya. Jadi waspada, ya again, potensi buat bearish divergence 3.900 sampai 4.000 guys, ya. Potensi drop menuju 4.000 sampai ya 3.900 sampai 4.000 ya. Ini mungkin bakal terjadi bulan depan. Kenapa? Kalau teman-teman cek ya, ini seasonality chart guys dari Bloomberg ya, XET USD ya. Ini Agustus sebenarnya merah guys, tapi September tuh -5. Ya, jadi kalau teman-teman cek menurut gua waktunya buat turunin ekspektasi, tapi di kuarter empatnya di Oktober, November, Desember ini bullish guys. Cuman menurut gua ada potensi di bulan September itu kita harus turunin ekspektasi sedikit guys buat marketnya sideways ya. Terakhir kita ada bilang kalau teman-teman yang aktif join webinar kita ya, kita bilang kalau Agustus itu ada potensi, awal Agustus ada potensi buat marketnya sideways atau drop, cenderung bearish ya. Kita nggak bullish ya. Terus saya cek aja ya Agustus 1 apa yang terjadi buat marketnya. Dan sekarang gue remind ulang pada September, menurut gue ada potensi buat ya kita turunin ekspektasi dulu ya. Jadi menurut gua apakah waktunya buat chip in sekarang? Menurut gua kalau ada short term trades ya mungkin boleh. Tapi kalau lu all out cash lu semua mungkin dipikir-pikir dulu ya. Atau nggak lu masukin purely ke it aja di saat ya misal lu ngerasa trend coding itu udah negatif waktunya buat lu cut loss ya. Jadi menurut gua buat sekarang kayak gitu ya buat Ethereum ya. September itu turunin ekspektasi kalian ya. Nah, ini baru guys yang menarik ya. Jadi menurut gua, apakah menurut kalian Ethereum sekarang di 4 ribuan itu udah all time high, udah ketinggian atau enggak? Ya, mungkin di luar sana ada yang pengen nge 2x, 5x portfolionya di alt season kali ini ya, di bull cycle kali ini, di super cycle kali ini. Cuma gua rasa teman-teman juga ngerti ya kalau Ethereum itu nggak mungkin 5x dari sekarang ya. 4.000 itu sangat kecil guys. OC buat ke 20.000 tuh kecil banget ya. Jadi solusinya kayak gimana? Kita bid on the ecosystem guys ya. Jadi altcoins apa jawabannya? Ini gue bakal share 2 altcoins guys yang menurut gue cukup menarik ya buat kita allocate. Dan ini kita ada allocate di portfolio internal. Salah satunya baru kita allocate hari ini ya. Nah, kalau teman-teman cek ya, ini Ethereum Kaito Mindshare ya. Mungkin lu bisa screenshot ya. Ini last 30 days. Kalau lu pengen narik data ini 140 juta ya setahun ya. Tapi apakah data ini menjamin oh lu tinggal buy sell dan ini enggak ya guys ya. Sama kayak misal gue sewa Bloomberg ya 600 juta per tahun. Apakah itu menjamin apa gini guys, apakah Bloomberg ada cost? Ada loh guys. Tapi dari analisnya, gue kasih tahu di sini ya. Jadi misal BBCA, gue bisa lihat analisnya itu berapa persen buy, berapa persen sell. Tapi giran gue salah, apakah gue bakalan blame ke Bloomberg ya kan enggak? Karena Bloomberg itu kan source of information. Sama kayak misal di trade with di sini, kita source of community and information guys. Kita ada source of discussion ya komunitas dua arah, sama ada ruang buat kalian dapetin informasi dari trade with dari gua ya. Jadi yang kita provide di sini bukan calls one on one langsung lu pencet ini lu bakal profit enggak guys ya. Tapi yang kita share di sini itu data ya, data yang bisa ngebantu decision making buat investing atau trading kalian kayak gitu ya. Jadi ini Ethereum Kaito Mindshare in the past 30 days. Ini layer one sama layer 2 ya, gua rasa salah satu yang cukup menarik itu Hype ya sama Arbitrum itu cukup bisa diperhatiin sama Sui guys ya. Tapi Sui ini gue nggak share chartnya di sini ya. Tapi kalau lu cek layer one layer 2 nya dari Kaito Mindshare itu past 30 days masuknya ini ya. Jadi Ethereum secara mindshare udah overtake Bitcoin by a lot sih guys kalau lu cek dari mindshare-nya ya. Nah, ini lu cek tanggalnya ini 16 Agustus. Jadi gue udah buat guys ya. Jadi Chainlink ini udah naik 20% tapi sekarang lagi koreksi untungnya ya. Kalau lu cek menurut gue pribadi ada potensi ya buat Chainlink ini menguat ke $30 dari range sekarang. Ya. Gue nggak tahu harga Chainlink sekarang berapa ya. Coba gue sekilas gue bakalan cekin ya. Karena kalau teman-teman cek Chainlink itu baru aja dapat ETF deal ya. Baru aja punya deal yang cukup menarik guys. Jadi
Chainlink sekarang di 25 ya. Tetap masih ada upside target ke 30-an ya. Selama dia nggak nembus ke 14 ya. Jadi kalau dia nembus ke 14,8 ya ini udah turns bearish lah gue rasanya. Cuma menurut gue outside masih sangat kecil. Jadi Chainlink ini cukup interesting ya. Kita ada allocate sendiri di portfolio internal ya. Kalau teman-teman cek ya di fundamentally ya, ini fee-nya itu grow by 30%. Transfer volume itu kali 3 guys, 200% ya. Token trading volume ini menguat guys ya, kali 2 ya. Revenue-nya juga plus 30%. Menurut gua by key metrics-nya, by fundamental key metrics ini cukup menarik ya. Jadi gini guys, sekarang di dunia kripto, fee-nya itu doesn't really matter ya. Yang matter itu apa yang digunakan fee dari project ini dipakai kemana guys. Kalau misal ada salah satu token, ya gua nggak sebut tokennya apa, ya. Terusnya dia dapat fee dari buat ya dari layer one atau layer 2 atau dari Ethereum ekosistemnya. Terusnya sama dia malah dipakai buat join event-event, ya bentar lagi ini CoinFest, ya. Itu nggak guna guys. Mau fee-nya 100 juta dolar pun nggak guna. Ya. Jadi yang penting itu fee-nya buat apa? Kayak misal Hyperliquid itu kan dapat fee kan, dapat trading volume fee kan. Tapi 95%-nya dipakai buat buyback itu guys. Yang kita butuh tuh itu. Ya, makanya kalau teman-teman cek gue pribadi sangat bullish buat Hyperliquid. Ini gue udah in ya sejak airdropnya ya. Gue bahkan masuk lumayan baik di 3,8 dolar ya. Dan kalau teman-teman cek ada potensi buat upside target ke 72,41 dolar guys dari range sekarang ya. Jadi selama dia nggak menembus 32 ya, ada potensi 72 dolar guys dari range sekarang ya. Ini sekitar upside target sekitar berapa guys? 54% ya guys dari range sekarang ya. Menurut gue ini punya potensial yang cukup tinggi ya karena buyback token dan kalau teman-teman cek di free crypto research di Discord kita yang gratis itu ya udah cek lah itu based on kalau Hyperliquid ini terus-terusan nge-buyback ya 3,8 tahun doang guys buat Ethereum ini buat Hyperliquid ini rally ya buat di 100% token itu dipunyain sama Hype Foundation ya. Jadi menurut gua bakal ada supply squeeze sih dari range sekarang buat Hype ya. Nah, ini salah satu sentiment change ya. Jadi lu bisa cek sebenarnya datanya di ini salah satu trik ya buat lu misal trading altcoins dan sebagainya. Kalau lu perpetual trade ya iseng-iseng again ya, perpetual itu nggak bakalan buat lu sekaya itu guys ya. Di luar sana tuh baik banget orang yang ngerubah duit scan jadi scan ya itu good for them, ya itu bagus banget. Cuma yang perlu kalian pahamin itu one out of berapa guys ya sedangkan yang spot always wins guys jadi spot itu king ya di masa-masa kayak gini ya bayangin lu nge-future straight di atas terusnya lu nggak sempat stop loss to break even terusnya sekarang kena stop out jadi menurut gua it's time buat kalian nge-shift cara kalian main di crypto yaitu lebih ke spot play aja guys spot play aja bisa turun 90% loh guys portfolio kalian ya apalagi futures futures kan di leverage uang lu tuh diutangin lu bet ke sesuatu yang lu ngutangin ya lu basically bertaruhan dengan uang yang lu tidak punya itu kan leverage basically ya meski ya again lu ada invalidation levelnya lu ada liquidation level price-nya dan sebagainya tapi tetap guys ya menurut gua sekarang the best play ya either lu cash atau enggak lu spot kalau lu futures ya lu kecil kecil aja allocationnya ya jadi let's say 10% ya segitu aja allocationnya gitu ya gitu. Jadi kalau ditanya sebagai kesimpulannya, ya buat yang cuma pengen tahu kesimpulannya, gue pribadi masih percaya bahwa kita bakalan masih ada bull run, kita masih ada banana zone sampai 2025 sampai 2026 guys. 2026-nya per hari ini gue bilang di kuartal 2 2026 guys ya. Jadi menurut gue ini upside targetnya masih jauh ya buat Bitcoin sama buat Ethereum sama buat altcoin sekalian. Ini cuma perkara sabar aja. Karena kalau gini guys, karena kalau gampang banget ya segampang itu buat manfaatin alt season. Bayangin, kemarin kalau 2024 quarter satu itu alt season sampai akhir tahun, itu semua orang di dunia jadi kaya guys. Bener gak sih? Semua teman-teman kalian ya yang awalnya nggak kenal kripto terus ya dibiarin bulan kayak gitu jadi kaya beneran guys. Ya jadi menurut gua nggak segampang itu sih. Nggak bakalan the whales itu nggak bakalan buat itu segampang itu guys buat orang-orang retail ini bisa yang namanya itu manfaatin atau dapat dari rally movement ini dari banana zone ini karena everyone gue udah sering bilang everyone in the crypto market itu here buat saling ngerampok guys tanda kutip ya jadi nggak ada yang di sini itu buat ya change the world buat ngerubah dunia blockchain bikin transaction speed ini lebih cepat dan sebagainya nggak ada guys semua orang di financial market ya alias di cryptocurrency itu masuk ke financial market cuma buat cari ROI guys cuma buat cari gain that's it cuma buat cari angka dalam screen dolar itu guys ya nggak ada yang sini buat bikin oh gue pengen buat blockchain industri lebih baik mungkin
Builders iya, tapi itu berapa persen guys? Builders tuh berapa persen gitu ya. Jadi menurut gue pribadi masih percaya ya ada bulan sampai 2025 sampai 2026 tengah. Gue pribadi portfolio allocationnya masih heavy on Bitcoin ya. Soon gue bakal switch. Dan kalau kalian pengen dapetin specific allocation portfolio ya, gue pribadi dan kita ada portfolio reference di Ethereum Super Cycle kali ini ya. Ini kita share guys di internal ya. Jadi buat teman-teman yang pengen akses ada di trade2to.com ya. Dan buat teman-teman yang pengen akses ke Outlook gue setiap hari ya tanpa harus nunggu gue live. Ini kan gue live nih ya. Ini setiap kali gue live misal kayak gini sekarang ada 5.000 orang yang nonton ya. Terus saya misal gue live di Take Profit Show ya di YouTube, itu misal ada berapa ribu orang yang nonton, ya itu mungkin bisa. Tapi kalau teman-teman pengen dapetin update gue, misal Bitcoin nge-crash, Bitcoin apa dan sebagainya, ya bisa langsung di premium member ya karena kita di internal ya kita di member dalam kita update guys 24/7 ya. Ini di sebelah sini ini research data yang gue bilang ke kalian ya. Sebelah sini ini kita narik data baik dari Bloomberg nih, setiap hari kita share ya. Ini Bitcoin update, di sini altcoins guys ya, jadi portfolio public pun ada dari awal ya. Nah, menurut gue ya it's now or never sih ya to change your life ya, karena cycle crypto overall in general itu kejadiannya 4 tahun sekali dan tidak gampang untuk dimanfaatkan. Ya, orang-orang tuh udah rungkat guys dari 2024 awal yang invest itu udah baik banget yang cabut. Kenapa? Karena udah pada rugi guys. Ya buat orang-orang yang invest dari siapa sih sekarang yang udah invest dari Maret 2024 masih bertahan sampai sekarang? Ya kalau masih bertahan sampai sekarang lu hebat banget gitu. Tapi kalau buat misal gue punya teman baik banget, teman sekolah dulu ya, mereka kerjanya invest crypto, FOMO. Sekarang udah nggak masuk crypto guys, karena mereka udah FOMO ya. Jadi menurut gue di saat semua retail udah kapok, ya itu waktunya guys buat turning pointnya ya. Jadi kalau kalian sadar ya, cryptocurrencies ya, crypto industries itu change my financial life financial condition life forever guys ya. Gue berhasil dapat ini dari news ya, gue pernah buka SPT pajak gue itu 15 miliar di umur ke 18 ya, itu sebelum jackpot Trump dan sebagainya guys ya, lu harus ingat dari situ ya. Menurut gue sekarang ini waktunya buat kalian ya. Dan gue rasa gue kalau uang gue sekarang dibungain ya cukup dari 6%-an aja, gue rasa itu very very enough guys buat gue hidup sampai gue mati pun ya. Jadi cryptocurrency itu change my life ya forever. Dan gue kemarin aja baru bangun sekolah guys ya. Ini inspired by sebelah ya. Dan kita sekarang bakal mulai sisihin karena kemarin warga dari NTT itu baru aja bilang kalau mereka kalau pengen jalan ya cari air bersih itu mereka harus jalan 2 kilo guys buat dapetin air bersih. Sedangkan kita kan tinggal nyalain keran kan. Jadi ke depannya atau bahkan di webinar ini khusus ya karena again guys flight ke NTT lu cari berapa deh ya. Terus saya nginep di sana susah dan sebagainya. Ini gue pengen allocationin ya uang yang gue dapetin di webinar ini buat bangun water filtration system buat warga-warga di NTT ya. Jadi mungkin ini proyeknya baru jadi gue usahain sampai 2025 akhiran ya. Kita pengen buat nggak cuma water water filtration system, kita pengen buat satu ekosistem full. Ya ini kemarin warga-warganya ibu-ibu orang tuanya pada minta seragam buat anak-anaknya itu juga harus di provide guys ya. Jadi ini gue akan adain ya guys ya besok webinar buat members only dan bulan ini 2 webinar buat members only ya. Ada yang decoding the crypto cycle ya, ini kalian nggak perlu tahu isinya apa pokoknya ini daging ya. Karena kita berhasil manfaatin lumayan banyak uang ya dari decoding the crypto cycle ini pakai trend following ya. Sama Fibonacci guys. Ini gue pengen tutorin buat teman-teman cara dapetin 100 juta pertama ya. 100 juta kalau misalkan udah punya 100 juta cara jadiin 200 kayak gimana lewat Fibonacci trading ya. Sama ini satu lagi masih misteri guys. Kita belum share ya. Jadi kalau teman-teman public ya ini per satu ini lu harus bayar 970.000 guys. Kemarin yang drawdown itu harus bayar 970.000. Tapi yang internal dapetnya gratis. Ya, gue masih bisa share recording itu komennya positif semua ya buat yang ada di internal. Ini 2 webinar ke depan kita bakalan share gratis guys buat teman-teman ya. Terus ya abis ini guys, ya persis abis ini gue bakalan adain weekly airdrop guys ya dari exchange karena ada satu exchange ini gue nggak terafiliasi dan sebagainya tapi dia pengen sponsorin ya, dia berbaik hati $100 per user guys, jadi sekitar 1,5 sampai 1,6 ya, jadi position airdrop namanya. Ini gue bakalan share tapi again ini weekly dan buat 100 orang pertama, jadi ini gue anggap bonus value ya buat yang teman-teman yang udah ada di internal community ya, lu juga bisa dapet ini ya. Jadi buat teman-teman kalau lu bonus ya total value-nya itu ada di 46,5 juta guys dan lu bisa dapat seperempatnya dari ini semua
ya. Jadi lu bisa dapat webinar, ya lu kaliin aja 12, ya. Kalau gue ngadain webinar member only, ini 11 juta. Airdrop bulanan ini, again, ini free money guys, ini weekly ya. Kita bisa mungkin lakuin weekly atau monthly lah. Ya mentok-mentok sebulan pasti ada sekali. Ya janjian sebulan ada sekali. Quarterly members meetup, ini mungkin yang member, ya nanti pas Bali kita bakal meetup, ya ini anggap 500 ribu sekali, terus saya merch ya. Kalau kalian cek ke testimoni member itu ada merch semua ya. Jadi value yang kita share di sini itu baik banget. Dan tolong admin ya, buat teman-teman yang rasa, ya again ya, kalian nggak harus join ke internal. Gue nggak maksa kalian karena again baik banget resource gue yang gratis. Lu tinggal cek ke YouTube gue upload baik banget resource yang gratis. Tapi kalau lu pengen dapet gue secara real time, ya kalau lu pengen dapetin, ya, give impact, ya, buat masyarakat, ya, mungkin nanti gue buka kali ya laporan dari sales trade Sui, terus gue share ke teman-teman ya biar lu paham ya kalau bikin water water filtration system di NTT itu nggak murah guys, ya. Jadi kita sediain ya kode promo di sebelah sini, teman-teman bisa cek, ya ini potongan 30% ya buat teman-teman yang ada di dalam ya. Jadi lu tinggal ke websitenya trade2sui.com, ya, terusnya langsung aja isi bull 30, ya. Ini dikit banget, cuma 3 ya. Terusnya Bull 25 sama Bull 10 ya. Jadi buat teman-teman yang rasa webinar ini ada manfaat, jangan lupa buat tag gue di story. Deal gue dari awal ini masih bermanfaat guys ya. Masih berlaku guys ya. Ini sayangnya gue nggak taruh ke slide aja. Jadi buat kalian yang belajar sesuatu, ya misal kayak Ethereum valuation model dan sebagainya, lu bisa langsung tag gue ke story ya. Again, lu nggak perlu join ya. Tapi kalau lu join ini kita ada update real time di dalam dan value benefit yang gue share di dalam ya. Ini ada airdrop guys. Habis ini gue sediain airdrop 1,5 juta buat 100 orang. Ya itu udah gue bakar 150 juta dari exchange ya. Kalian bisa dapetin gratis buat yang ada di internal. Jadi hitungannya cashback plus dapet diskon. Gue rasa itu aja buat webinar kita hari ini ya. Kalau teman-teman rasa ada manfaat again, ya gue bilang tag gue di story ya. Sampai jumpa di webinar berikut ya, gue rasa ya. Itu ada di pin komennya trade2sui.com, pakai kode promo BULL 30 BULL, ya yang kalian lihat tadi lah ya. Gue nggak perlu sebut lagi ya. Yang paling kecil diskonnya 10% ya. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Bye guys. Semoga bermanfaat.